Seorang ibu tiri, yang seharusnya melindungi dan menyayangi anak dari suaminya, ternyata tega membuang anak bayi yang baru berumur 1 tahun itu ke jurang di pantai selatan. Namun takdir berkata lain. Saat seharusnya maut yang menjemput si bayi malang itu, tetapi malah ular raksasa utusan Nyi Roro Kidul yang menyelamatkan bayi itu. Apa tujuan sebenarnya bayi itu diselamatkan oleh Nyi Roro Kidul? Mari kita simak kisah lengkapnya. Di sebuah desa pesisir yang dikelilingi hutan lebat dan ombak samudra yang tak henti berdebur, hiduplah sepasang suami istri, Arya dan Laras. Mereka bukan hanya dikenal karena kekayaan dan keberhasilan bisnis perdagangan hasil laut, tetapi juga karena kebaikan hati mereka. Pasangan itu mengelola bisnis pengiriman ikan dan hasil laut ke berbagai kota besar. Ayah Galang, Arya, adalah sosok pekerja keras dan jujur, sementara ibunya, Laras, adalah perempuan lembut yang pandai bergaul dan disayangi semua orang. Pertemuan mereka terjadi di sebuah pasar ikan saat Arya masih menjadi nelayan muda penuh ambisi. Kala itu, Laras datang bersama ayahnya untuk membeli hasil laut. Senyum ramah dan suara lembut Laras menarik perhatian Arya sejak pandangan pertama. Sejak saat itu, Arya bertekad memperluas bisnisnya agar layak meminang Laras. Dalam waktu 2 tahun, ia berhasil membangun gudang pengolahan ikan yang pertama dan memperluas jangkauan pasar. Laras pun menerima pinangannya, dan sejak itu mereka menjadi pasangan paling disegani di desa tersebut. Namun, di balik kesuksesan mereka, ada seorang wanita yang memperhatikan dengan penuh hasrat. Namanya Sari, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja bersama mereka selama 2 tahun terakhir. Wajahnya cantik, tutur katanya lembut, dan ia selalu menunjukkan kesetiaan pada keluarga itu. Namun di dalam hatinya, ia memendam iri. Kekayaan, kedudukan, dan kemesraan Arya dan Laras adalah sesuatu yang diinginkannya. Waktu berlalu, Laras akhirnya mengandung anak pertama mereka. Rumah besar di tepi hutan itu dipenuhi kebahagiaan. Arya memperluas bisnisnya hingga ke kota pelabuhan besar, sementara Laras lebih sering di rumah, mempersiapkan kelahiran anak mereka. Sari, yang semakin berani dalam diam, mulai menunjukkan perhatian berlebihan pada Arya setiap kali majikannya pergi istirahat. Hari kelahiran pun tiba. Laras mengalami persalinan yang sulit. Jeritan kesakitan perempuan itu memenuhi rumah. Arya mondar-mandir di depan kamar dengan wajah cemas, sementara Sari pura-pura menunjukkan simpati. Setelah perjuangan panjang, seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Namun, nyawa Laras tidak bisa diselamatkan. Tangisan bayi memecah malam, bersamaan dengan tangisan duka Arya di sisi jenazah istrinya. Di sudut ruangan, Sari tersenyum samar. Inilah awal dari rencana besarnya. Hari-hari setelah pemakaman Laras terasa gelap bagi Arya. Ia larut dalam kesedihan, sementara Sari datang menawarkan perhatian. "Pak Arya harus kuat demi bayi ini," ucapnya lembut sambil menggendong Galang. Sentuhan lembut, kepedulian yang ditunjukkan, dan rayuan halus itu perlahan meluluhkan hati Arya. Setahun setelah kematian Laras, Arya menikahi Sari. Perempuan itu kini berdiri sebagai nyonya rumah dengan kekayaan yang dulu hanya bisa ia hayalkan. Galang, bayi yang malang, tak pernah tahu bahwa kehadiran Sari dalam hidupnya adalah awal dari perjalanan panjang penuh luka dan ujian. Setelah berhasil menikahi Arya, Sari menjelma menjadi sosok yang jauh berbeda dari pembantu rumah tangga yang dulu penuh kerendahan hati. Ia kini menjadi nyonya besar yang memegang kendali di rumah megah tepi hutan itu. Awalnya, Arya tak menaruh curiga. Ia masih diselimuti kesedihan atas kehilangan Laras. Sari selalu datang dengan senyum lembut, menawarkan teh hangat dan kata-kata penghiburan. Namun, di balik tatapan lembutnya, ada benih ambisi yang terus mengakar. Kekayaan Arya telah menjadi miliknya, tapi ada satu rintangan, Galang. Anak mungil berusia 1 tahun itu menjadi duri di hatinya. Meski masih bayi, Galang adalah pewaris sah semua kekayaan keluarga. Sari tidak ingin membiarkan bocah itu tumbuh dan mengklaim apa yang kini ia anggap miliknya. Perlahan, rencana kelam pun ia susun. Suatu hari, Arya bersiap pergi ke kota untuk menandatangani kontrak pengiriman baru. Sari dengan penuh perhatian menyiapkan kopi untuknya. Namun,
Di dalam kopi itu, ia telah mencampurkan obat tidur dosis tinggi. "Minumlah, Mas, biar perjalananmu lebih segar," ucap Sari dengan senyum manis. Arya, yang tidak menaruh curiga sedikit pun, meneguk kopi itu hingga habis. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai terasa berat. Namun, ia tetap memaksakan diri menyetir mobilnya menuju kota. Di tengah perjalanan melewati jalanan berliku di dekat tebing pantai selatan, efek obat itu mencapai puncaknya. Pandangan Arya mengabur, kepalanya terasa berat, dan kedua tangannya melemah di setir. Mobil melaju tanpa kendali di tikungan tajam. Brak! Suara benturan keras menggema di udara. Mobil Arya menabrak pembatas tebing, terjun bebas, dan hancur berkeping-keping di dasar jurang berbatu. Kabar duka itu pun sampai ke rumah mereka menjelang malam. Sari menangis di depan para pelayat, meratap seperti istri setia yang kehilangan suami tercinta. Namun, saat semua orang pergi, wajahnya berubah datar. Akhirnya, satu penghalang sudah musnah. Kini, hanya Galang yang tersisa. Bocah itu tertidur lelap di ranjangnya, tak mengerti bahwa malam itu ayahnya pergi untuk selamanya. Sari menatap wajah mungil itu dengan penuh kebencian. Ia tahu, selagi Galang masih hidup, hak waris kekayaan Arya masih belum sepenuhnya menjadi miliknya. Malam itu juga, dengan tangan dingin, ia mengambil selendang dan membungkus tubuh kecil Galang. Kemudian, ia berjalan ke tebing pantai selatan, tempat Arya meregang nyawa. Angin malam menghempas tubuhnya, sementara deburan ombak bergemuruh di bawah sana. Sari menatap bayi yang terlelap dalam pelukannya. "Maaf, Nak, hidupmu berakhir di sini," bisiknya dingin. Tanpa ragu, ia melempar tubuh mungil itu ke dalam jurang. Galang melayang di udara, jatuh ke dalam kegelapan malam. Ombak yang garang menyambutnya dengan suara gemuruh. Sari berbalik dan melangkah pulang, yakin bahwa dengan hilangnya bayi itu, seluruh kekayaan Arya telah menjadi miliknya. Namun, ia tidak tahu bahwa Laut Selatan tidak akan diam. Jurang itu bukan sekadar lubang kematian, melainkan gerbang menuju takdir yang jauh lebih besar. Di dasar tebing, ombak yang bergulung tiba-tiba menjadi tenang. Seberkas cahaya kehijauan muncul dari kedalaman. Seekor ular besar bermata giok muncul dari pusaran air, menyelimuti tubuh mungil Galang dengan sisiknya yang hangat. "Anak ini adalah titipan semesta," desis ular itu. "Dan Ratu Laut Selatan telah menetapkan takdirnya." Galang masih hidup, dan kisah balas dendam alam baru saja dimulai. Angin laut berembus lembut di mulut gua tersembunyi di tebing pantai selatan. Di dalam gua yang lembab dan penuh bebatuan berlumut, seorang bocah laki-laki berambut hitam tebal duduk bersila di atas batu datar. Ia bernama Galang. Bocah itu kini berusia 12 tahun, dengan mata yang tajam dan tubuh yang kuat. Selama bertahun-tahun, Galang dibesarkan di gua itu, diasuh oleh seekor ular raksasa bernama Kirana, utusan Nyi Roro Kidul. Kirana bukanlah ular biasa. Tubuhnya sepanjang 8 meter dengan sisik hijau berkilau bak zamrud, dan matanya memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Dialah yang menjaga dan melatih Galang sejak malam tragis di mana bayi itu dilempar ke jurang oleh ibu tirinya. "Laut ini menyelamatkanmu bukan tanpa alasan, Galang," ujar Kirana suatu malam. Suaranya bergema di dalam gua. "Kau ditakdirkan menjaga keseimbangan. Ada keserakahan manusia yang akan merusak pantai ini, dan kau harus bersiap." Galang tumbuh menjadi anak yang tangguh dan penuh rasa ingin tahu. Ia belajar berburu ikan dengan tombak kayu, memanjat tebing, dan memahami bahasa angin serta ombak. Kirana mengajarinya mendengarkan bisikan laut, merasakan pergerakan arus, bahkan berbicara dengan hewan-hewan penghuni pantai. Setiap malam, ia memandangi bulan yang memantulkan cahayanya di atas ombak. Dalam hatinya, ia sering bertanya tentang asal-usulnya. Kirana hanya berkata, "Waktunya akan tiba." Di sisi lain, jauh dari gua tempat Galang dibesarkan, di pusat kota pesisir, Sari hidup dalam kemewahan yang dulu hanya berani ia impikan. Setelah kematian Arya dan hilangnya Galang, ia menguasai seluruh harta warisan keluarga. Dengan licik,
Ia menguasai bisnis pengiriman hasil laut dan memperluas kekayaan dengan mendirikan perusahaan konstruksi bernama Samudra Membangun. Namun, Sari tidak bekerja sendirian. Setahun setelah Arya meninggal, ia menikahi lelaki bernama Surya, kekasih gelapnya sejak dulu. Surya adalah pria ambisius yang pernah menjadi tangan kanan Arya di bisnis perikanan. Diam-diam, ia membantu Sari merencanakan kematian Arya dengan memasok obat tidur mematikan waktu itu. Kini, pasangan ini menjadi pasangan pengusaha terkaya di kota pesisir. "Lihat, sayang," kata Surya sambil menatap dokumen di mejanya. "Rencana pembangunan resor pantai ini akan membawa kita ke puncak. Pantai selatan punya potensi besar." Mata Sari berbinar. "Pantai selatan? Kau maksud pantai dekat tebing tempat?" "Ya, tempat Arya meninggal." Surya tersenyum sinis. "Takdir membawa kita kembali ke sana. Kita akan membangun resor mewah di pantai itu. Pasir putih, ombak eksotis, wisatawan akan berbondong-bondong. Dan kita akan menguasai semuanya." Sari menatap peta proyek yang terbentang di meja. Lingkaran merah menandai lokasi pembangunan di dekat tebing dan gua tersembunyi. Ia tidak tahu bahwa gua itu adalah rumah Galang selama 12 tahun terakhir. Sementara itu, di gua tepi pantai, Galang sedang berbicara dengan Kirana saat merasakan perubahan aneh di udara. Angin yang biasanya lembut terasa gelisah. Ombak berdebur lebih keras. "Apa yang terjadi, Kirana?" tanyanya. Mata ular raksasa itu menyipit. "Manusia akan datang. Mereka akan menghancurkan pantai ini. Kita harus bersiap." Galang berdiri dan menatap ke arah lautan. Di hatinya, ia tahu, ancaman itu bukan sekadar manusia biasa. Ada sesuatu yang lebih kelam yang sedang mendekat. Dan ia merasa, masa lalunya yang selama ini menjadi misteri mulai menyeruak ke permukaan. Pertarungan antara keserakahan dan penjaga alam telah dimulai. Pagi itu, pantai selatan yang biasanya damai dihebohkan oleh suara deru alat berat. Truk-truk besar mulai berdatangan, membawa material untuk pembangunan resor mewah yang direncanakan Surya dan Sari. Tebing-tebing di sekitar pantai mulai dipangkas, dan pohon-pohon yang berdiri kokoh selama puluhan tahun tumbang tanpa ampun. Namun, niat mereka tak berjalan mulus begitu saja. Para sesepuh desa, yang sejak dulu memegang kearifan lokal, datang ke lokasi pembangunan dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka tahu bahwa pantai itu bukan pantai biasa. Ombaknya membawa legenda, dan arusnya menjadi penjaga keseimbangan alam. Di antara mereka, ada Pak Rengga, sesepuh tertua di desa. Rambutnya memutih, dan tongkat kayu di tangannya menopang tubuh ringkihnya. Dengan suara berat, ia mendekati Surya dan Sari yang sedang meninjau lokasi pembangunan. "Berhenti sebelum terlambat," ujar Pak Rengga tegas. "Pantai selatan bukan tempat untuk keserakahan. Ombaknya menjaga keseimbangan. Jika kalian memaksa membangun di sini, kalian akan membangunkan murka penguasa laut." Surya tertawa sinis. "Pak Rengga, itu cuma cerita lama. Laut hanya air dan ombak, dan kita akan menjadikannya emas." Sari menimpali. "Jangan takut, Pak. Kami akan membawa kemajuan. Resor ini akan membuka ratusan lapangan pekerjaan. Nelayan tak perlu lagi bertarung dengan badai. Kalian bisa bekerja di hotel, restoran, jadi pemandu wisata. Dan saat ombak menuntut balas, kalian akan pergi dan meninggalkan kami dalam kehancuran," balas Pak Rengga. Suasana hening. Penduduk yang datang bersama para sesepuh mulai berbisik gelisah. Mereka percaya akan kekuatan pantai selatan, tapi di sisi lain, janji pekerjaan dan uang yang ditawarkan sangat menggiurkan. Surya melirik Sari, dan keduanya mengangguk paham. Sore itu, mereka mulai menjalankan rencana licik mereka. Malam harinya, di balai desa, Surya mengadakan pertemuan tertutup. Ia mengundang kepala keluarga desa dan membagikan amplop-amplop tebal berisi uang. "Kami tidak ingin memaksa," ujar Surya dengan senyum licik. "Tapi jika kalian mendukung proyek ini, akan ada lebih banyak rezeki untuk kalian dan keluarga." Beberapa penduduk menolak dan pergi dengan wajah ketakutan.
Namun sebagian besar menerima uang itu. Mata mereka silau oleh lembaran rupiah yang belum pernah mereka lihat sebanyak itu. Dalam waktu 2 minggu, protes pun mereda. Para sesepuh yang bersikeras menolak dipinggirkan dan dijadikan bahan olok-olok. Kini, penduduk sibuk melamar pekerjaan di proyek pembangunan resor. Di gua tersembunyi, Galang duduk di mulut gua, memandangi cahaya truk-truk di kejauhan. Suara mesin berat mengganggu ketenangan pantai yang selama ini menjadi rumahnya. Ia menggenggam batu dan melemparkannya ke ombak. Kirana, mereka datang semakin dekat. Gumamnya, ular raksasa itu muncul dari kegelapan, melingkar di sekitar Galang. Matanya berpendar kehijauan. Mereka datang dengan keserakahan. Dan keserakahan selalu membawa kehancuran, bisik Kirana. Galang menatap ular itu. Apa yang harus kita lakukan? Bersiaplah. Ombak mulai gelisah. Dan penguasa laut tak akan tinggal diam. Angin laut berembus lebih kencang malam itu, membawa kabar bahwa perang antara manusia dan alam semakin dekat. Pembangunan resor di pantai selatan terus berlanjut dengan ambisi yang membara. Surya dan Sari mempekerjakan puluhan pekerja siang dan malam. Tebing-tebing dipecah, hutan bakau ditebang, dan alat-alat berat menderu sepanjang waktu. Pantai yang dulu sunyi kini berubah menjadi medan penuh debu dan suara bising. Namun, setelah sebulan bekerja, masalah mulai muncul. Alat-alat berat yang digunakan untuk meratakan tebing mendadak rusak tanpa sebab. Rantai ekskavator terputus, kabel-kabel mesin tercabik, dan beberapa tiang pancang patah sebelum dipasang. Para pekerja berbisik di antara mereka. Ini pasti ulah penunggu pantai, gumam seorang pria tua. Pantai selatan tidak suka diganggu. Surya mengabaikan rumor itu. Omong kosong. Periksa semua alat dan lanjutkan pekerjaan, bentaknya. Tapi keanehan itu terus berlanjut. Setiap malam, kejadian aneh terjadi. Alat-alat yang semula berfungsi normal tiba-tiba ditemukan rusak keesokan paginya. Jejak kaki basah terlihat di sekitar alat-alat berat. Padahal tak ada satupun pekerja yang tinggal di area itu pada malam hari. Di balik semua kejadian itu, Galang beraksi. Setiap malam, ia menyelinap dari guanya, ditemani Kirana. Dengan gesit, ia merayap di antara alat-alat berat. Dengan tombak kayu runcing, ia memutus kabel hidrolik, menusuk ban alat berat, dan menumpahkan oli ke tanah. Ia tahu, pembangunan ini harus dihentikan sebelum pantai yang menjadi rumahnya hancur. Kirana, apakah mereka akan menyerah? Bisik Galang di malam ketiga aksinya. Manusia yang dikuasai keserakahan tak akan mudah menyerah, jawab ular raksasa itu. Tapi setiap malam kita menunda mereka. Kita memberi waktu pada laut untuk bertindak. Galang mengangguk dan melanjutkan aksinya. Ia menggoreskan simbol ombak di beberapa batu besar di sekitar lokasi pembangunan. Simbol peringatan dari penjaga pantai. Keesokan paginya, Surya dan Sari tiba di lokasi proyek. Wajah mereka memerah menahan amarah. Ekskavator utama terbalik, kabel kren putus, dan semen yang sudah dicampur mengeras di tempat yang salah. Apa-apaan ini? Surya berteriak. Mandor proyek datang dengan wajah pucat. Pak, Bu, ini terjadi setiap malam. Kami sudah menambah penjaga, tapi mereka bilang ada sosok anak laki-laki dan seekor ular besar yang muncul di malam hari. Mata Sari membelalak. Ular besar? Ya, Bu. Mereka bilang ular itu bersisik hijau dan bermata seperti giok. Dan ada simbol ombak di batu-batu. Seperti peringatan. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Simbol ombak itu mengingatkannya pada legenda pantai selatan yang pernah diceritakan mendiang laras. Ia mengeratkan genggamannya pada tas tangannya. Ini pasti trik penduduk lokal, bentaknya, mencoba menutupi kegelisahannya. Gandakan jumlah penjaga. Pasang lampu sorot di seluruh area. Aku ingin pelakunya ditangkap malam ini juga. Surya mengangguk. Malam itu, mereka memerintahkan 10 penjaga dengan anjing pelacak menjaga area pembangunan. Lampu-lampu dipasang di setiap sudut pantai, menyinari pasir yang basah dan tebing yang mulai terluka karena keserakahan manusia. Namun, di puncak tebing,
Galang dan Kirana mengintai. Mata mereka menyala dalam kegelapan. Mereka mulai waspada, kata Galang sambil mengencangkan tali busur buatannya. Kirana mendesis lembut. Malam ini, mereka akan tahu bahwa laut tidak pernah kalah. Angin malam bertiup lebih kencang. Ombak di bawah mereka bergulung lebih tinggi. Malam itu, pantai selatan bersiap mengajarkan manusia tentang batas yang tak boleh dilanggar. Pagi itu, langit pantai selatan tampak mendung meski matahari sudah meninggi. Proyek pembangunan resort terus berlanjut meski gangguan demi gangguan terus menghantui. Sari dan Surya memerintahkan para pekerja untuk mengebut pekerjaan. Pohon-pohon terakhir di sekitar tebing sudah habis ditebang. Kini mereka fokus meratakan batu-batu di sekitar gua tempat Galang dan Kirana tinggal. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Ombak bergemuruh lebih keras dari biasanya. Angin yang biasanya lembut bertiup kencang dan membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Para pekerja saling melempar pandang dengan wajah gelisah. Tebing ini punya penunggu, gumam salah satu pekerja. Kita sudah diperingatkan. Diam kau, bentak mandor proyek. Lanjutkan kerja. Para pekerja kembali mengoperasikan alat berat mereka dengan enggan. Mesin-mesin besar menderu memecah kesunyian. Tebing-tebing digempur dengan palu hidrolik raksasa. Namun tiba-tiba, brak, tanah di ujung tebing berguncang hebat. Dari puncaknya, muncul sosok bocah lelaki bertelanjang kaki dengan rambut hitam yang berkibar ditiup angin. Ia berdiri kokoh di atas kepala seekor ular raksasa bersisik hijau zamrud yang melingkar di tebing. Mata ular itu berkilauan seperti dua batu giok, menatap tajam ke arah para pekerja. Apa itu? Ular. Ular raksasa. Jerit seorang pekerja. Ada bocah di atasnya. Galang menegakkan tubuhnya di atas kepala Kirana. Suaranya bergema di antara deburan ombak dan deru mesin. Hentikan. Pantai ini bukan milik kalian. Alam sudah cukup bersabar. Jika kalian terus menghancurkan tempat ini, kalian akan menghadapi amarah laut. Kirana mendesis keras. Tubuhnya meliuk dengan anggun, lalu menjatuhkan diri ke pasir dengan suara keras yang menggetarkan tanah. Para pekerja menjerit ketakutan dan berhamburan melarikan diri. Dalam hitungan menit, area pembangunan kosong. Alat-alat berat dibiarkan begitu saja. Hanya tersisa Sari dan Surya yang berdiri di belakang mobil hitam mereka. Galang menatap mereka dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah perempuan yang terasa asing tapi sekaligus membangkitkan perasaan aneh di hatinya. "Siapa kalian?" teriaknya. Sari menyempitkan mata, mencoba mengenali wajah bocah itu. Ada garis wajah Arya di sana. Seketika ia tersentak. Dia mirip Arya, bisiknya pada Surya. Surya mengepalkan tangan. Tak mungkin, Galang sudah mati. Kirana mengangkat kepala, menatap mereka dari kejauhan, lalu mendesis dengan suara yang seolah menembus batin mereka. Kalian telah menghancurkan alam dan membunuh tanpa belas kasihan. Takdir membawa kami kembali untuk menghentikan kalian. Sari tersenyum tipis. Kalau begitu, ayo kita selesaikan. Dengan langkah penuh percaya diri, ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Pak Gatra, aku butuh kalian segera. Datanglah dengan semua pemburumu. Targetnya seekor ular raksasa di pantai selatan. Galang mendengar percakapan itu dan menegang. Ia menoleh pada Kirana. Mereka akan berburu kita. Kirana mendesis pelan. Biarkan mereka datang. Kita tidak akan mundur. Sementara itu, di kejauhan, angin bertiup lebih kencang dan awan gelap mulai berkumpul di atas pantai. Ombak yang sebelumnya hanya bergulung, kini mulai membentuk pola spiral, seolah menunggu perintah dari penguasa laut yang selama ini menjaga keseimbangan alam. Pertempuran antara manusia dan penjaga pantai tidak lagi berada dalam bayang-bayang malam. Kini, semuanya akan berlangsung di bawah terik matahari dan disaksikan oleh samudra yang tak pernah tidur. Langit pantai selatan memucat, diselimuti awan hitam yang berkumpul seperti pasukan tempur. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma garam dan ancaman yang terasa sampai ke tulang. Di bibir pantai,
Galang berdiri tegak di atas kepala Kirana, ular raksasa yang menjadi penjaganya sejak ia masih bayi. Mata Kirana berkilauan kehijauan, memantulkan ombak yang bergulung-gulung di belakang mereka. Dari arah daratan, rombongan pemburu tiba. 5 truk hitam besar berjejer di tepi pasir, dan belasan pria berseragam hitam turun dengan membawa tombak, senapan, dan jaring baja. Mereka adalah pemburu profesional yang dikirim Sari dan Surya untuk menaklukkan Kirana dan mengakhiri gangguan yang merusak proyek mereka. Surya melangkah maju, wajahnya penuh percaya diri. "Itu dia," ujarnya sambil menunjuk Kirana. "Ular itu harus mati. Tangkap bocah itu jika perlu." "Siap, Pak," sahut pemimpin pemburu bernama Gatra. Ia melambaikan tangannya, dan anak buahnya segera mengepung Kirana dan Galang. Galang memandang mereka dengan hati berdebar. Kirana di bawahnya tetap tenang. "Jangan takut, Galang," bisik suara Kirana dalam benaknya. "Mereka hanya manusia yang dibutakan keserakahan." Para pemburu mulai bergerak. Mereka melemparkan jaring-jaring baja ke arah Kirana. Jaring itu bersinar di bawah matahari, berat dan dirancang khusus untuk menangkap binatang besar. "Sekarang," teriak Gatra. Jaring-jaring itu meluncur di udara. Galang menunduk, dan Kirana dengan cekatan mengayunkan tubuhnya. Ekor tebalnya menghantam jaring pertama, membuatnya terpental dan menjerat 2 pemburu di belakangnya. Mereka terjatuh dan berteriak panik. 1 jaring berhasil melilit leher Kirana. Para pemburu bersorak, namun Kirana mendesis keras, memutar tubuhnya, dan menarik jaring itu dengan kekuatan luar biasa. 5 pemburu yang memegangnya terhempas ke udara dan jatuh menghantam pasir dengan tubuh terpental. "Kokohkan barisan," teriak Gatra. Ia mengangkat senapannya dan membidik Kirana. "Dor! Dor!" 2 peluru melesat. Galang menutup matanya sejenak, tapi Kirana tetap diam. Saat peluru hampir mencapai tubuhnya, ombak besar tiba-tiba muncul dari belakang dan membentuk dinding air. Peluru itu menembus air dan kehilangan kekuatannya sebelum mencapai sasaran. Ombak itu kemudian jatuh menghantam para pemburu. Mereka berteriak ketakutan saat tubuh mereka terseret arus dan terguling-guling di pasir basah. Dalam hitungan menit, belasan pemburu itu kocar-kacir. Truk-truk mereka terjebak dalam pasir yang mendadak melunak seperti lumpur. Kini, di tepi pantai, hanya tersisa Sari dan Surya. Surya mundur selangkah. "Tak mungkin. Ular itu pasti pakai ilmu sihir," desisnya. Sari tetap berdiri dengan wajah penuh amarah. "Tidak ada yang bisa menghalangi kami. Ular itu hanya binatang. Dan bocah itu tidak berarti apa-apa." Galang menatap perempuan itu dengan mata tajam. Perasaan aneh muncul di hatinya. Perasaan yang selama ini samar, kini muncul dengan jelas. Ada sesuatu dalam wajah wanita itu yang terasa familiar, meski ia tak pernah mengenalnya secara langsung. "Kirana, siapa dia?" bisik Galang. Kirana mengangkat kepalanya dan menatap mata Galang. "Dia adalah orang yang membunuh ayahmu. Dia adalah perempuan yang melemparmu ke jurang." Galang tersentak, jantungnya berdebar keras. Napasnya tercekat. Sari tertawa sinis. "Omong kosong. Aku tidak tahu siapa anak itu." Kirana menatapnya dengan tajam. Matanya yang berkilauan hijau berubah menjadi cahaya terang. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Dari dalam mata Kirana, cahaya kehijauan memancar ke arah Sari dan Surya. Dan saat itu juga, keajaiban terjadi. Cahaya itu berubah menjadi semacam layar yang terbentuk di udara. Penduduk desa yang sejak tadi mengintip dari kejauhan terperanjat dan mendekat. Dalam cahaya itu, muncul potongan-potongan peristiwa masa lalu. Arya meminum kopi yang telah dicampur obat tidur oleh Sari. Mobilnya yang meluncur ke jurang dengan kendali yang hilang. Surya yang diam-diam mengawasi dari kejauhan sambil tersenyum puas. Sari berjalan ke tebing pantai selatan dengan bayi kecil dalam gendongannya. Galang. Wajah dingin Sari saat ia melempar bayi tak berdosa itu ke dalam jurang. Para penduduk menutup mulut mereka karena terkejut. Pak Rengga, sesepuh desa, bergetar tangannya saat melihat kenyataan itu terungkap. Itu Galang, anak Arya.
gumamnya. Dan mereka yang membunuh Arya dan istrinya. Galang menggigit bibirnya menahan emosi. Matanya basah. Ia menatap Sari dengan kemarahan dan luka yang bercampur aduk. "Kenapa kau melakukan ini?" Suaranya bergetar. Sari tidak menjawab. Wajahnya memucat. Surya berusaha lari, tapi ombak tiba-tiba naik ke pantai dan membentuk dinding air di belakangnya. Air itu mendorongnya kembali ke depan, menghantamnya hingga jatuh berlutut di pasir. "Cukup!" teriak Sari akhirnya. "Ya, aku melakukannya. Aku ingin semua harta itu. Aku tidak mau hidup sebagai pembantu selamanya. Dan anak ini, dia seharusnya mati malam itu." Warga desa gempar. Mereka langsung bergerak maju dan meringkus Sari dan Surya. Pak Rengga berjalan mendekati Galang, menundukkan kepala dengan hormat. "Maafkan kami, Nak. Kami terlambat menyadari siapa dirimu. Kau adalah pewaris sejati keluarga Arya." Galang menatapnya dengan bingung. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Kirana menundukkan kepalanya dan berbisik, "Kini takdirmu telah tuntas. Harta dan kehormatan ayahmu telah kembali. Dan pantai selatan telah aman dari keserakahan." Penduduk desa sepakat untuk membatalkan pembangunan resor. Pantai selatan akan dikembalikan seperti semula, dijaga dan dihormati. Sari dan Surya dibawa ke balai desa untuk diadili atas kejahatan mereka. Galang berdiri di tebing, menatap lautan. Kirana melingkarkan tubuhnya di samping bocah itu. "Jadi, ini akhirnya?" tanya Galang. "Ini akhir dari satu babak, dan awal dari babak baru dalam hidupmu." Ombak di bawah mereka bergulung perlahan. Tubuh Kirana mulai bercahaya kehijauan. Sisiknya berkilau seperti zamrud yang disinari mentari sore. "Waktuku telah selesai, Galang. Aku harus kembali ke laut, tempat asalku. Kau telah menjadi penjaga yang kuat." Air mata menggenang di mata Galang. "Kirana, aku tidak pernah mengenal ibu dan ayahku. Kaulah yang menjadi keluargaku." Kirana mendekatkan kepalanya, menyentuh dahi Galang. "Dan aku akan selalu ada di hatimu. Jika pantai ini dalam bahaya, kau hanya perlu memanggilku." Tubuh Kirana perlahan meluncur ke laut. Ombak menerimanya dengan lembut. Cahaya hijau dari tubuhnya perlahan memudar di bawah permukaan air. Galang berdiri di sana sampai senja, menatap laut yang kembali tenang. Di hatinya, ia tahu, pantai ini kini aman. Dan ia, bocah yang pernah dianggap mati, kini berdiri sebagai penjaga sejati Laut Selatan. Waktu berlalu. Tahun-tahun silih berganti membawa perubahan di desa tepi pantai selatan. Resor mewah yang pernah direncanakan tak pernah berdiri. Penduduk desa justru mulai menjaga dan merawat pantai itu dengan penuh penghormatan. Mereka membangun jalur wisata alam berbasis edukasi, mengenalkan keindahan laut, hutan bakau, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, di balik semua perubahan itu, ada satu sosok yang tetap menjaga pantai dari kejauhan. Galang, kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa. Galang berdiri di atas tebing yang dulu menjadi saksi sejarah hidupnya. Tubuhnya tinggi dan kekar, dengan mata tajam yang diwarisinya dari mendiang ayahnya, Arya. Rambut hitamnya berkibar ditiup angin laut. Di tangannya, ia memegang tombak kayu yang ujungnya dihiasi ukiran ombak, simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Pantai di bawah sana kini kembali alami. Ombak bergulung dengan damai, dan suara burung camar terdengar memecah kesunyian. Tapi Galang tahu, ketenangan alam tak pernah abadi. Keserakahan manusia bisa muncul kapan saja. Suatu siang, ia melihat dua orang asing berdiri di tepi pantai, menunjuk-nunjuk ke arah tebing sambil berbicara serius. Galang turun menghampiri mereka. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. Kedua pria itu menoleh. Salah satunya, mengenakan kemeja safari, tersenyum ramah namun sinis. "Kami sedang meninjau lokasi ini. Rencananya, perusahaan kami ingin membangun dermaga dan resor wisata." Galang menatap mereka tajam. Pantai selatan adalah wilayah konservasi. Tak boleh ada pembangunan besar di sini.
Pria berkemeja safari tertawa pelan. Ah, aturan bisa dinegosiasikan. Kami sudah bicara dengan beberapa pihak di desa. Lagi pula, siapa yang bisa menghentikan kami? Angin laut tiba-tiba bertiup lebih kencang. Ombak di belakang Galang menggulung dengan lebih garang. Pemuda itu menatap lurus ke mata pria tersebut. Pantai ini dijaga bukan hanya oleh manusia, tapi oleh laut itu sendiri. Jangan bermain-main dengan kekuatannya. Pria itu tertawa dan pergi bersama rekannya. Tapi Galang tahu, mereka akan kembali. Dan seperti dulu, keserakahan manusia tak pernah benar-benar mati. Malam itu, Galang berdiri di tepi pantai, menancapkan tombaknya di pasir basah. Ia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa bisikan halus dari lautan. "Kirana, aku tahu kau masih di sana," bisiknya. Air laut di depannya tiba-tiba berputar. Ombak membentuk pusaran yang bersinar kehijauan. Dari dalamnya, muncul kepala besar seekor ular dengan sisik zamrud yang berkilauan di bawah cahaya bulan. "Galang, apa yang membawamu memanggilku kembali?" Galang tersenyum tipis. Mereka datang lagi, dengan keserakahan yang sama. Mata Kirana bersinar tajam. "Maka kita akan melakukan apa yang selalu kita lakukan, menjaga keseimbangan." Galang mengangguk. Ia tahu, penjaga pantai selatan tidak akan pernah benar-benar pergi. Mereka adalah bagian dari alam ini. Dan selama manusia terus mencoba menaklukkannya, Galang dan Kirana akan selalu berdiri di antara mereka, penjaga abadi antara darat dan laut. Angin berembus membawa aroma garam dan kekuatan. Ombak berdebur lebih kuat, seolah menyambut kembalinya sang penjaga. Di ujung tebing, sosok Galang dan Kirana berdiri bersama, bersiap menghadapi ancaman baru dengan keberanian yang diwariskan oleh takdir. Mereka bukan sekadar manusia dan ular. Mereka adalah penjaga pantai selatan.